Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur pada hari ini Jumat 17 Zulqa'dah 1443 Hijriah di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Anwar, kita bisa berhadir melaksanakan fardu Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rasidang Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kesan kita pada taat, sehingga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena seandainya jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha benar, Maha pengampun dan lagi Maha penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu sudah diberangkatkan kloter pertama dari Kalimantan Selatan. Jamaah calon haji yang mereka mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, saat ini sudah mulai berangkat 7 kloter dari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji tahun ini. Setelah 2 tahun sama-sama kita ketahui pandemi melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk di benua kita. 2 tahun tidak ada pemberangkatan jamaah haji. Kita rindu dengan Baitullah, tidak ada yang namanya umrah. Kita rindu berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan seiring turunnya angka-angka Covid-19, pandemi segera berakhir. Mudah-mudahan amal ibadah kita kembali seperti sedia kala. Kita bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di masjid ini. Kita bisa berpuasa kemarin dengan nyaman. Kita juga bisa beridul fitri di masjid-masjid, di lapangan dengan penuh riang gembira. Betul-betul 2 tahun ini adalah ujian yang sangat berat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni, dan bersegera menuju ampunan Allah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, jamaah Jumat rahimakumullah, kita diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memanfaatkan 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan. Dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Imam Hakim meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang laki-laki dengan sebuah sabdanya yang berbunyi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtanim khamsan qabla khamsin
syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan dua macam keadaan dalam 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang kefakiranmu, masa luangmu sebelum datangnya kesibukanmu, dan masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, pesan ini sangat mendalam dan harus kita cermati satu persatu, karena betul-betul membimbing kita dalam hidup dan kehidupan kita agar kita menjadi pribadi yang muttaqin. Nikmat sehat sebelum datangnya sakit. Sungguh kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat besar, nikmat yang sangat agung nilainya. Kesehatan bukan segala-galanya, tetapi jika kita sakit, maka segala-galanya menjadi tidak berarti. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sabdanya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi amina fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kamu masuk dalam waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, cukup kehidupan dan makanan pokok baginya, maka seolah-olah dunia, seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat ini jamaah rahimakumullah, kita mau saja, ikhlas saja mengeluarkan berapapun untuk sehat. Pemerintah telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk menghadapi yang namanya makhluk Allah yang sangat kecil berupa virus yang tidak kita ketahui, yang tidak pernah kita lihat, tetapi telah merubah wajah dunia. Ratusan triliun digelontorkan agar kita semua menjadi sehat. Ini bukti nyata betapa mahalnya kesehatan sebelum datangnya sakit. Janganlah kita lalai dari kenikmatan ini. Kita jadikan kesehatan yang selalu kita miliki, kebugaran tubuh jasad kita yang kita miliki, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Manusia sering tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Ketika kita sehat, kita lupa bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Ketika kita sakit, baru kita merasakan nikmatnya sehat. Kemudian seringkali kita melalaikan waktu yang terus berputar dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Tiba-tiba sudah maghrib, tiba-tiba sudah tengah malam, tiba-tiba sudah akhir tahun, tiba-tiba usia kita bertambah, tiba-tiba rambut kita mulai memutih, tiba-tiba anak-anak sudah besar, tiba-tiba kemudian mereka sudah bekerja. Masyiral muslimin rahimakumullah, waktu yang terus berlalu begitu saja jangan sampai membuat kita termasuk orang yang merugi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, as-sehat, kesehatan, al-faragh, yaitu waktu luang. Oleh karenanya, mari kita isi nikmat sehat ini dengan amal ibadah. Kita isi waktu luang dengan membaca tilawatil Quran, ruku dan sujud kita. Daripada kita mengobrol sana sini, kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak bermanfaat, maka lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita bersalawat banyak-banyak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang pandai bersyukur dan tergolong umatnya yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bagian terakhir, dua contoh manusia teladan
dari sahabat Nabi, dari salafus soleh yang mungkin perlu kita cermati bagaimana mereka mengisi waktu luangnya. Yaitu yang pertama, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang terkenal dengan tafsir At-Tabari, tafsir yang begitu mengagumkan. Betapa sejak usia lahir beliau sudah diberikan rahmat dan karamah, sehingga kalau seandainya jumlah kitab lembaran-lembaran yang beliau tulis selama hidup beliau dibagi dengan usianya, maka tidak kurang beliau menuliskan 60 lembar setiap harinya. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga adalah pribadi yang mengagumkan. Sayang usia beliau hanya 45 tahun, tetapi nama besar beliau jauh melampaui usianya. Kitab-kitab yang telah beliau tulis begitu banyak, yang senantiasa kita baca: Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Syarah Sahih Muslim, dan berbagai macam karya-karya beliau yang luar biasa. Beliau menuliskan tidak kurang dari 20 jilid buku kitab yang begitu mencerahkan bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia 45 tahun Allah panggil beliau. Bagaimana seandainya usia beliau 50 tahun, 60 tahun, maka betapa banyak kitab-kitab monumental yang akan beliau tulis. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan semoga kita tidak menjadi pribadi yang merugi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على البرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.